Di dalam ini kan ada tiga kepentingan nih, Hmm. tiga kubu. Kubunya adalah Megawati Hasto, yang kedua adalah Megawati Puan, yang ketiga adalah Megawati Prananda. Hmm. Nah, yang Megawati Hasto ini menjadi menjadi leading. Ini ada kaitan historisnya bahwa Hasto itu sejak Pak TK di 2013 berpulang itu mengambil peran Pak TK. Bu Hmm. Mega itu kan sejak sejak ini kita bicara ke pertengahan 80 ya. Ini Ya. yang cerita Pak Beni sendiri. Hmm. Jadi mereka itu kan memang direkrut untuk masuk ke dalam demokrasi yang dipersiapkan oleh Pak Harto. Ini kita kembali ke 80-an ya. Karena pada Ya. saat itu kan memang wind of change mulai berhembus. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa lagi pakai cara-cara demokrasi seperti pada saat itu gitu loh. Maka kalau kita ini saya sedikit flashback ya Ya. supaya konteksnya jelas. Maka kalau kita 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 pahami pada saat itu bahwa di balik penunjukan sekjen sipil pertama Golkar, satu sipil, dua generasi muda yang namanya Sarwono Kusuma Atmaja waktu itu masih 40 tahun, sipil itu menjadi sekjen di mana posisi itu tadinya kan semua bintang 2, bintang 1 gitu ya, kalau kita tarik sampai ke tahun 60-an. Nah, itu sebenarnya angin perubahan pertama yang mulai ditangkap bahwa Golkar sendiri ingin dirubah Hmm. gitu. Lalu mapping demokrasinya, mereka melihat Pak Harto dan Pak Beni ini melihat bahwa memang untuk kubu nasionalis ini harus PDI, belum PDIP waktu itu, PDI gitu loh. Sehingga menjadi oposisi yang terkendali untuk mendukung kekuatan nasionalis. Memang harus nasionalis yang leading. Sehingga kekuatan Islamnya sebagai oposisi sebetulnya. Dan apalagi di era itu kan 84 kita sudah tahu kan, Situ Bondo kan. Hmm. Asal kekuatan oposisi Islamnya minus NU. Hmm. Karena kalau ada NU bahaya nih gitu loh. Nah, kita udah tahu lah bagaimana guru kita itu bermanuver secara cerdas ya sejak Situ Bondo dan kemudian menjadi dekat sekali dengan Pak Beni. Guru Gus Dur maksudnya ya. Gus Dur lah. Nah, kemudian di tahun 86 kalau Anda tahu masih ingat itu bulan November kan Bung Karno dianugerahkan sebagai pahlawan proklamator. Hmm. Ya. Di istana Megawati diundang datang. Sebelum itu terjadi ada pertemuan di Kemayoran dan di Setiabudi Bandung. Ini di belakang layar. Hmm. Antara TK dan Pak Beni gitu loh. Dua kali. Setiabudi itu di rumahnya Levana, mantunya dari Hartini ya. Hmm. Mantunya Pak Karno dari Hartini yang di Bandung. Nah, intinya adalah Pak TK yang menjadi sekondan politiknya sudah sejak itu sebetulnya. Ini kita bicara 86 loh, belum 96 kuda tuli apa segala, belum ini awal sekali. Nah, dari 86 itu kemudian terjadi gonjang-ganjing 93, 96 terpaksa jadi PDIP gitu. Kita udah semua tahu ceritanya lah ya. 93 itu kan sebetulnya awal yang dianggap sebagai awal perlawanan Megawati terhadap Orde Baru gitu loh. Tapi settingnya sebetulnya sebagai aliansi kaum nasionalis itu dari 80 sebetulnya Hmm. gitu loh. Nah, tapi kan nggak terjadi, kita tahu lah kemudian Beni Pak Harto gini, lalu Pak Harto beralih ke Islam karena ABRI 45-nya udah ada jarak gap, generations gap, satu. Kedua, lebih merah putih, lebih banyak orang-orangnya Beni yang juga didukung oleh Gus Dur sebetulnya dari sisi Nahdliinnya gitu ya. Jadi agak susah sehingga membentuk ICMI gitu loh. ABRI-nya pun menjadi hijau gitu loh. Nah, ini udah era yang berbeda, permulaan 90. Jadi berantakan nih setting atau rencana demokrasi terkendalinya itu di tahun 80-an menjadi agak liar dan Pak Harto ke lebih ke kelompok Islam kan, ICMI kan pada saat itu, lalu beliau juga umroh, naik haji malah apa segala. Dan kemudian terjadilah itu. Bola liar ini kan berkembang terus nih. Mega kan udah diajak masuk tapi kan berkembang terus, arus bawahnya mendukung Mega di 93 itu baru, dan itu gonjang-ganjing terus sampai 96, sampai akhirnya harus menjadi PDIP lah. Sepanjang cerita ini kan ada yang namanya Pak TK sebagai sekondan politiknya Bu Mega sampai 2003 ya, sampai 2013. Ya. Beliau berpulang kelihatannya tapi pada saat itu kan ada
PDIP lagi di atas kan, era Jokowi mulai itu kan. Nah, kelihatannya Pak Sekjen ini melihat peluang itu gitu loh, dan beliaulah yang bisa mengisi kekosongan sebagai sekondan politik terhadap Ibu Mega. Ini konteksnya kita bicara faksi Megawati Hasto tadi, Ya. yang sekarang menjadi anak sulung tanda kutip, sampai keluarnya sprindik di Desember 15 ya kemarin, Natal ya. Nah, sejak sprindik itu udah cerita lain tuh, tapi sampai sprindik itu jadi banyak sekali bersandar pada ini, sehingga membuat dua kubu lainnya yang adalah anak kandung tapi tiri ini menjadi sebetulnya agak sulit bermanuver karena sangat percaya dengan sekondan politiknya ini yang menjadi sekjen selama 10 tahun. Nah, inilah penjelasan, harus ada penjelasan rasional kenapa bisa 10 tahun. Ya. Sementara kita tahu bahwa Pak yang jadi Mendagri udah meninggal itu Pak Cahyo ya, itu kan cuma 4 tahun. Pak Pram 5 tahun, Pak Cip 5 tahun. Tapi satu ini anak sulung ini bisa 10 tahun. Nah, jadi kelihatannya kalau kita kemarin singgung soal rekonsiliasi damai, rekonsiliasi ya, bukan pengambil alihan, karena sekarang narasi ini dibilang pengambil alihan, itu di luar ini. Rekonsiliasi damai yang didasarkan pada gagasan Pak Guntur dalam tulisannya di Kompas itu sebetulnya posisi ketum itu mengingat dua saudara tiri ini sebutlah belum siap, itu diambil alih, diberikan dulu kepada Pak Jokowi yang dianggap paling tepat. Tapi anak sulung ini nggak mau. Ya. Jangan Pak Jokowi. Ketumnya tetap bukan dalam mantra anak biologis Soekarno. Karena kalau Pak Jokowi kan anak ideologis, berarti kan bergeser. Sementara mantra ini kan diamini sekali oleh sang ibunda nih. Ini nggak bisa lain, harus anak biologis Soekarno. Karena ini memang dipersiapkan untuk anak biologis Soekarno, bukan untuk anak ideologis. Nah, tapi kalau orang tengah ini kan mana dia doktor, 2 doktor tentang Soekarno. Jadi walaupun dia anak ideologis tapi udah kuasi biologis lah, udah jadi anak sulung gitu loh. Jadi kalau dipercayakan menjadi ketum sementara itu bisa gitu loh. Jadi kelihatannya arahnya ini, rencana ini yang kemudian berantakan gara-gara manuver sprindik. Sejak sprindik memang saya udah sebutkan ini satu game yang lain, dan saya kira sejak itu Bu Mega kan belum bicara lagi, jadi kelihatannya lagi merenung benar, barangkali di batu tulis barangkali. Sebab Hasto selalu jualan batu tulis itu adalah tempat magis. Jadi kan masuk ke dimensi magis tuh, di mana ibu berkomunikasi dengan itu kan ceritanya untuk jualan ke konstituen yang percaya soal beginian. Jadi dengan Pak arwah Bung Karno seolah-olah begitu kan. Itu kan jualannya Hasto. Nah, ini kita masih tunggu. Jadi sejak sprindik sebetulnya anak sulung ini posisinya begini. Sementara di keliling anak sulung ini ada yang namanya Koni tadi, jadi nyambungnya ke sana gitu loh. Yang sebetulnya melihat bahwa kalau posisi ketum sementara ini bisa diambil alih, nanti kalau udah jadi ketum sementara kan tinggal diatur kemudian lagi kan, langkah-langkah berikutnya. Jadi sasarannya sebetulnya jalan tengah ini yang tadinya dan idealnya kalau menurut saya Pak Jokowi. Tapi anak sulung ini nggak mau. Dan anak sulung ini kemudian skenario yang dia rencanakan menjadi berantakan karena jadi tersangka itu, Pak ya. Iya. Dan itu akan menjadi game lain. Itu yang dilihat oleh koalisi berbahaya, karena kalau dia jadi sekjen aja begitu se-Indonesia ribet begini, kapan dia jadi ketum gitu kan? Tambah runyam lagi gitu. Iya. Nah, ini topik yang saya kira perlu pembahasan terpisah ini, Bang. Menarik ini soal dinamik internal dynamics antara tiga itu. Menurut saya pembacaan yang menarik ini antara Megawati Hasto satu faksi, Megawati Puan satu faksi, Megawati Prananda satu faksi gitu. Itu ya, saya kira menarik untuk kita bicarakan ke depan. Kalau apalagi tadi ditarik ke konteks Orde Baru, bagaimana naiknya Bu Mega, peranan Taufik Kemas dan seterusnya, itu gambar besarnya jadi lebih lengkap gitu, Bang. Ya, karena harus dijelaskan kronologis itu nggak bisa bohong. Ya. Jadi analisis intelligence itu memang harus melihat pola dalam kronologis gitu loh. Dan itu tidak pernah bisa bohong. Kata-kata bisa bohong, perilaku bisa berbohong 1-2 kali, tapi begitu kata-kata dan perilaku berjalan dalam analisis kronologis itu kan
timing berarti kan, timeline gitu. Itu nggak bisa bohong. Dia lebih banyak A kelakuan B atau A kelakuan A atau gitu terus saja. Itu kan nggak bisa bohong. Nah, dengan analisis kronologis ini kita bisa lihat memang dari wawasan tentang perkembangan ini memang perlu gitu loh. Kebetulan I was there gitu loh. Dengan Gus Dur kan saya sering diskusi dengan Pak Beni. Jadi saya ngerti dengan Pak Sarwono juga ngopi saben sore. Jadi saya agak cukup mengerti, cukup khatam apa sebetulnya yang terjadi di 80-an dan 90-an awal. Bagaimana PDIP sebenarnya dilibatkan dan apa dibalik penganugerahan gelar pahlawan proklamator di bulan November tahun 86 itu. Dan apa dibalik penunjukan sekjen sipil pertama Golkar itu semua ada hubungan. Yang 183 yang Golkar, yang ini 86. Beda berapa? 3 tahun. Tapi itu semua ada hubungan setting politik nasionalnya itu jelas. Karena apa? Ancaman geopolitik dari wind of change di Eropa. Pada saat itu kan Glasnost sudah bicara. Lalu Gorbachev naik gitu loh. Bicara perestroika. Nah, di Polandia, yang duluan Polandia kan si Walensa gitu loh, ya. Pergerakan buruh, Solidarność. Dan ini menjadi inspirasi bagi Gorbachev bahwa nggak bisa lagi. Karena kan mereka ini satelit induknya kan Moskow. Nah, kalau satelitnya udah pada nyanyinya demokrasi, ini repot nih lama-lama masuk ke Moskow nih. Mendingan kita perbaiki diri. Nah, gejala itu yang ditangkap oleh intelligence pada saat itu, dan Pak Harto mengamini bahwa kita harus mulai nih, nggak bisa. Maka sebetulnya di 83 itu dengan adanya penunjukan sekjen sipil Golkar, anak muda lagi ya, dan Pak Harto memang pidato bahwa di masa depan nih anak-anak ini yang akan pimpin karena saya juga akan berlalu. Itu pidato Pak Harto. Tapi itu sebenarnya terkait dengan peristiwa di 80 sampai terjadinya peristiwa meja biliar yang kemudian membuat semuanya berantakan. Meja biliar di Cendana ya antara Pak Harto dan Pak Beni kan kemudian sebenarnya bukan mereka hanya salah pengertian. Kan pada akhirnya Pak Harto kan nangis di samping Pak Beni waktu sebelum meninggal di rumah Subroto dan mengakui kesalahannya. Meja biliar itu soal Pak Beni yang mengasih warning ke Pak Harto tentang anak-anak bisnis anak-anak. Iya, karena itu kan sebetulnya sudah menjadi nggak ada yang berani nggak ngomong. Sudomo nggak berani juga. Beni ngomong gitu loh. Tapi habis itu kan pada buang badan semua tuh. Tapi ya nggak semua ya. Sudomo kemudian berusaha menetralisir lah. Kemudian kan Pak Beni tetap diangkat jadi Menhan kan. Ini gara-gara Pak Domo. Belum lama sejak itu kan terjadi itu kan kepala intelijennya Korea itu kan dia sikat presidennya ditembak masih di Blue House, bukan di Safe House. Nah, Pak Harto kelihatannya dikasih cerita ini mikir juga dia, wah kacau nih Pak Beni. Adomo tuh yang jadi ininya. Jadi akhirnya udah Menhan lah. Jadi nggak dibuang sepenuhnya lah. Cuma nggak dikasih posisi strategis karena Panglima ABRI itu kan pegang pasukan kan. Ya. Jadi ini pembacaan PDIP ke depan ini gimana, Bang? Ya, narasi bahwa Kongres akan diobok-obok itu menunjukkan kembali lagi bahwa mereka sekarang tidak siap dengan transisinya. Transisinya kan berantakan. Ya, siapa yang harus menggantikan Ibu Mega? Jadi ada kemungkinan kelompok ini akan terus supaya Ibu Mega lanjut lagi. Sementara transisi itu kan sebetulnya sudah dekat jatuh tempo ya melihat usia Ibu Mega ya. Anything can happen. Ini kan harus siap gitu ya. Nah, sementara siapa ini yang mau menjadi sosok yang bisa menggantikan Ibu Mega? Ada dua ring satu yang saling bergantungan sekarang kan. Dan jangan lupa yang tadi saya singgung ada silent majority yang swing, yang mereka diam, tapi barangkali mereka akan mengambil sikap di injury time. Yang mereka yang di DPI ini yang kecewa dengan kinerja partai. Tadi kita bicara soal split ticket voting fenomena di pilkada terakhir ya. Menang di 14 tapi 32 di provinsinya kan Lutfi dan Touch menang. Jadi ada kelompok ini, jangan tidak dilihat kelompok ini menurut saya ya. Nah, jadi potensi dua kelompok ini akan tabrakan pasca
misalnya Bu Mega tidak lagi sebagai ketum itu gimana Bang? Seberapa jauh itu friksinya akan menajam di antara mereka ini? Nah, atas pertanyaan ini yang sebetulnya tadi kalau mau dingin sebelah kan sosok Jokowi itu kan tepat ya. Iya. Kalau mau dingin, tapi kan sudah dibakar nih. Hmm. Udah keluar apa SK-nya. Ya, Bu Mega harus berpikir sekarang dan saya kira ini yang membuat beliau sekarang eh, karena ini kan menyangkut ahli waris yang adalah anak-anaknya sendiri, eh, anak biologi Soekarno. Saya kira itu soalnya. Siapa yang bisa? Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.